Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Peran yang akan kami jalankan adalah supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Ade Haryono dari UPTD SDN 3 Utimaris. Saya Kunairi dari UPTD SDN Kalangsari. Saya Samsudin dari UPTD SDN 2 Buder. Selamat menyaksikan. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia. Salam Bun. Gimana kabarnya Pak Sam hari ini? Alhamdulillah, Bu sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Pak Sam hari ini akan mengadakan coaching ya Pak ya? Betul, Bu. Ya, oke. Nanti saya akan mengobservasi Bapak ya. Selama proses coaching ini saya akan mengamati dan menilai apakah Bapak ini melakukan coaching udah sesuai dengan rubrik penilaian coaching apa belum? Iya. Kemudian apakah udah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Terus juga lalu juga saya akan konfirmasi pada coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach ya Pak ya. Terus jangan lupa ketika Bapak melakukan coaching, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Iya, Yang betul. pertama yaitu kemitraan, Iya. yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching ya Pak ya. Oke Pak, sebelum Bapak melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, kompetisi inti mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses pelaksanaan coaching ini Pak? Nah, saya akan mengembangkan yang pertama yaitu presiden. Nah, yang kedua akan mendengarkan aktif. Nah, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, ada 3 kompetensi inti ya Pak ya. Betul, Bu. Yang pertama present, Betul. mendengarkan aktif, dan Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Yang yang akan diobservasi kali ini. Ya, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut. Oke, baik. Oke Pak. Kemudian dari proses coaching ini, kira-kira indikator ketercapaiannya yang ingin Bapak dapatkan apa Pak? Nah, pertama setelah proses coaching ini Bu, saya ingin dari coachee tersebut menemukan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Berarti indikator ketercapaiannya Bapak ingin coaching itu mempunyai solusi Ya, betul. dari permasalahan yang disampaikan kepada Bapak atau langkah-langkah yang akan diatasinya ya Pak ya, Betul. langkah-langkah untuk mengatasinya. Oke, baik Pak, demikian dulu observasi untuk kali ini. Saya ucapkan selamat untuk Bapak dalam melaksanakan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam, Pak Sam. Bagaimana kabarnya Pak Ade hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, tapi ada sedikit kegelisahan. Ya, itu dengar tadi Pak Ade ada yang ingin disampaikan Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak? Iya, jadi
saya ini mengalami sedikit kegelisahan gitu Pak. Oh, Di tempat saya bertugas. Jadi di tempat saya bertugas itu dalam kegiatan keseharian itu ada yang sedikit mengganjali hati, terutama masalah tentang rekan, sebagai guru Pak. Jadi ada yang merasa dirinya itu seolah-olah lebih unggul dari yang lainnya. Jadi beliau itu secara umur dan usia itu memang lebih banyak makan asam garam gitu Pak. Jadi segala sesuatunya mungkin selalu mengunggulkan dirinya bahwa dirinya lah yang paling benar. Sedangkan yang lainnya itu termasuk saya yang mungkin masih muda ya Pak. Iya. Kesannya salah terus gitu tuh. Berarti kalau saya lihat dari percakapan ini, berarti di sekolah Pak Ade itu dari antara yang tua dan yang muda, antara yang senior dan junior itu ada antara Pak ya? Betul Pak. Betul. Nah, kira-kira nih Pak Ade, dari percakapan kita kali ini nih, apa sih yang ingin Pak Ade dapatkan? Ya, dari percakapan kita yang saya harapkan adalah mendapatkan solusi atau gambaran terkait apa yang saya sedang rasakan Pak. Jadi kedepannya saya menginginkan bahwa di tempat saya bertugas itu tidak ada lagi antara tadi Pak. Tidak ada gap ataupun level atau label mana yang senior dan mana yang junior. Iya. Berarti kalau bisa disimpulkan berarti Pak Ade nih ingin sekolahnya itu jadi kesetaraan lah. Betul, antara yang lebih dulu mengajarnya dan Betul. Pak Ade dengan yang itu ya, yang baru mengajarnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya gini Pak, ada level di sekolah Pak Ade nih mengenai itu tuh. Nah, kira-kira di tingkatan keberapa level tersebut antara 1 sampai 10 Pak? Kalau 10 jelas belum ya Pak ya, Iya. Pak Samsudin. Mungkin dengan adanya permasalahan ini, mungkin kalau boleh saya jawab itu berada di level 6 mungkin Pak. Nah, kira-kira nih Pak Ade ya, dari level 6 ini, nah Pak Ade nih inginnya itu ada peningkatan kan? Nah, peningkatan tersebut apakah lebih spesifiknya ke nilai berapa, dari 6 ke berapa sampai batas 10 itu Pak? Kalau harapan itu setidaknya ada peningkatan Pak. Dari 6 mungkin kalau sampai 10 harus ada proses yang panjang. Betul. Dan 100% gitu. Tapi saya berharap dan berupaya itu meningkat dari 6 itu ya setidaknya ke level 9 gitu Pak. Level 9 saya. Betul. Berarti nanti ada usaha-usaha yang harus dikembangkan Betul. dalam proses untuk mencapai ke angka 9 tersebut Pak ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak ya, kira-kira usaha apa sih yang ingin Pak Ade kembangkan atau laksanakan di SD tersebut agar level tersebut bisa mencapai angka 9 sesuai dengan yang Pak Ade inginkan? Ya Pak, tentunya dalam upaya peningkatan atau naiknya level yang saya upayakan adalah bagaimana saya berkoordinasi terlebih dahulu Pak dengan tentunya kepala sekolah. Saya memberitahu beliau bahwa kondisinya di lingkungan kedinasan atau kerja sebagai tim itu mendapatkan permasalahan yang sedang saya rasakan. Kemudian nanti saya meminta untuk kepada kepala sekolah itu melaksanakan kegiatan coaching kepada guru tersebut. Jadi nanti selain coaching, kepala sekolah juga menebalkan kembali peran dan fungsi guru itu tidak seharusnya seperti ini. Kita sebagai tim satu badan, kalau ada satu yang mungkin tidak berfungsi, maka yang lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya berharap dan berupaya berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu kepala sekolah itu menebalkan kembali peran dan fungsinya supaya kesadaran dirinya itu tumbuh dan melaksanakan kegiatan coaching kepada guru tersebut. Betul Pak, berarti nanti Pak Ade ya ada
kerjasama lah, kolaborasi antara Pak Ade dengan kepala sekolah dan pihak lain Pak ya. Nah tentunya dalam melaksanakan hal tersebut nih, ada tidak strategi atau strategi apa yang ingin Pak Ade terapkan untuk melaksanakan kolaborasi tersebut Pak? Ya, tentunya strategi yang pertama saya melibatkan secara aktif terlebih dahulu, Pak. Saya akan melibatkan berkolaborasi dengan kepala sekolah, tentunya yang sebagai pemegang kebijakan, kemudian saya juga nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian stakeholder yang lain, setidaknya dalam mendiseminasikan kesadaran diri itu harus ada dari lingkungan atau warga sekolah, Pak, termasuk stakeholder yang lainnya. Seperti itu, Pak. Iya, ya berarti nanti Pak Ade nih kolaborasinya dengan berbagai pihak ya, Betul, Pak. termasuk stakeholder yang ada di lingkungan sekolah Pak Ade ya, dari mulai kepala sekolah, guru, ke tingkat yang lebih tinggi, ke pengawas, ke tingkat yang lebih luasnya dengan pemerintah daerah gitu Pak. Betul. Nah Pak, selain itu nih Pak, dari strategi-strategi yang Pak Ade terapkan tadi, nah kira-kira salah satu atau satu strategi yang sekiranya itu lebih mudah dilaksanakan dan lebih cepat dilaksanakan, itu strategi yang bagaimana Pak menurut Pak Ade? Iya, betul, Pak, bahwa dari semua upaya tentunya tidak bisa dilaksanakan secara jangka pendek ya, Pak, harus ada proses. Tetapi saya akan berupaya secepat mungkin itu lebih efektif jika saya itu berkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, menyampaikan secara terbuka apa yang sedang saya rasakan. Kemudian dari kepala sekolah itu saya berharap Bapak Kepala Sekolah itu melaksanakan pelaksanaan coaching kepada guru-guru tersebut, Pak. Karena dari pelaksanaan coaching tentunya bisa menumbuhkan kembali, menebalkan kembali peran dan fungsi pendidik itu seperti apa. Betul Pak, berarti nanti pelaksanaan coaching itu bisa diterapkan di sekolah Bapak kepada guru lain oleh kepala sekolah Pak ya. Betul. Nah gini Pak, tentunya kan ada berbagai pihak yang terlibat dalam masalah ini Pak ya, tidak hanya dari sekolah Bapak saja. Nah kira-kira nih Pak, dari pelaksanaan tersebut adakah pihak lain yang lebih dominan untuk mengatasi masalah ini, masalah internet sekolah kan? Nah, di antaranya yang lebih dominan itu pihak lain tersebut, itu kira-kira siapa Pak menurut Bapak? Iya, tentunya kalau di internal sekolah kepala sekolah ya Pak. Betul. Tapi kalau di lingkungan di luar sekolah itu Bapak pengawas, Pak. Iya, nanti pengawas nanti ya pembina atau pengawas lebih jauh. Mungkin nanti beliau akan melaksanakan kegiatan diskusi atau diseminasi itu di lingkup gugus, mungkin seperti itu. Betul Pak. Berarti nanti tetap saja koordinasi dengan Betul, Pak. kepala sekolah dan pengawas Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira hal tersebut nih agar cepat terrealisasi, nah kira-kira jangka panjang atau jangka pendeknya nih melalui kapan Pak? Mulai Untuk yang jangka pendek tentunya saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, itu bisa saya lakukan mungkin minggu depan Pak, karena hari ini itu sedang pelaksanaan PTS ya Pak, atau asesmen sumatif tengah semester. Iya betul. Mungkin momennya itu adalah ketika nanti selesai melaksanakan asesmen sumatif tengah semester Pak. Jadi nanti saya minggu depan akan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah. Berarti dalam waktu dekat ini minimal setelah tengah semester ini selesai, berarti tadi koordinasi antara Bapak dengan kepala sekolah dan pengawas agar masalah tersebut bisa cepat teratasi dan tidak ada lagi gap-gap atau antara-antara di sekolah Bapak, antara guru yang lebih dulu diangkat dan guru yang lebih muda. Senioritasnya dihilangkan menjadi kebersamaan Pak ya. Betul Pak. Ya, Betul, Pak Ade, nah dari percakapan kita kali ini nih, nah menurut Pak Ade, kira-kira apa yang Pak Ade dapatkan? Iya, terima kasih Pak Samsudin. Pembicaraan kali ini sangat berkualitas menurut saya. Saya mendapat banyak sekali keterbukaan
cara pandangan untuk menyelesaikan masalah dengan penggalian potensi yang ada pada diri saya. Saya mendapatkan banyak sekali upaya-upaya atau langkah-langkah yang sudah Bapak gali. Saya merasa bahwa terdapat permasalahan dan muaranya adalah bagaimana saya ini menemukan upaya dan langkah untuk mengobati kegelisahan saya. Terima kasih. Oke, Pak Ade. Berarti apa yang sudah Pak Ade bicarakan tadi dapat menyelesaikan. Oke, Pak Ade, nanti Iya, Pak. jangan lupa ya, saya tunggu penyelesaian dari langkah-langkah yang sudah Pak Ade lakukan. Ya, Pak Ade, Siap, Pak. cukup sekian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya Pak? Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Pak? Proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan baik. Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, setelah observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak ya. Yang pertama, apa yang sudah didapat oleh Bapak pada saat proses coaching itu terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak? Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Yang pertama yaitu tujuan, menanyakan tujuan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Dan saya sudah menggali potensi-potensi yang ada pada kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak. Dari proses pengamatannya Pak ya, pengamatan saya ketika Bapak melaksanakan coaching ada beberapa catatan. Bapak ini sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah fokus atau punya kehadiran penuh atau present ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak juga mendengarkan aktif dan Bapak juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Oke Pak. Untuk kedepannya saya ingin bertanya juga bahwa kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan ya melihat hasil coaching hari ini Pak. Yang ingin saya kembangkan dari diri saya yaitu saya ingin lebih memahami alur dari tirta tersebut agar saya bisa dengan mudah untuk menggali potensi dari diri coach agar bisa menemukan permasalahan yang dia hadapi. Oke. Baik, terima kasih Pak Sam. Demikian dulu observasi yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan Pak Sam juga mampu untuk meningkatkan coaching ya, demi supervisi akademik ya, sesuai dengan alur kita dengan baik ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.